Oke, halo teman-teman semua. Kita jumpa lagi ya dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Nggak ada lagi nih pelatih konsultan pajak. Ada sih, cuman beda branding kali ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi kalau ada yang salah, tolong langsung dikoreksi ya teman-teman ya, takutnya ada yang salah nih. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman ya, tetapi hanya pendapat pribadi gua aja ya. Nah, teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu ya. Karena kan masing-masing kita punya kasus pajak yang berbeda-beda, guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh, ke penyuluh, apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda. Gitu guys ya. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis langsung ya di live Instagram Pajak Smart, live Instagram, live TikTok hari Selasa, live Instagram hari Senin, jam 8 malam. Oke? By the way teman-teman, info aja teman-teman ya, minggu depan kita pindah ke Instagram lagi ya. Jadi karena waktu kita agak sempit nih, jadi kekurangan waktu juga. Jadi ke depan, minggu depan kita akan pindah ke Instagram, live Instagram hari Senin jam 8 malam. Oke, teman-teman ya. Nah, kita promo dulu nih teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu, apakah Anda di sini teman-teman ada yang masih merasa takut dengan petugas pajak? Atau lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lainnya? Kalau lu masih merasa ketakutan tersebut ya teman-teman, lu mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP gua. Program siapatakutpajak.com ya akan bantuin teman-teman untuk berani menghadapi petugas pajak gitu teman-teman ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak gitu teman-teman ya. Nah, segera teman-teman daftarkan di website www.siapatakutpajak.com ya guys. Ada promo khusus nih bulan ini ya. Kita akan live coaching di bulan Juni nanti. Teman-teman nanti akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi langsung ya tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu lah. Nah, dan kita akan ketemu langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam nanti ya, khusus bagi member PSTP aja nih. Nah, di bulan Juni nanti ya. Dan di batch kali ini, teman-teman akan bisa langsung diskusi dengan gua one on one ya, secara private dengan harga super diskon. Nah, jadi teman-teman silakan manfaatkan masa promo di bulan ini aja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung guys. www.siapatakutpajak.com. Oke? Oke. Eh, sekarang kita mau informasikan dulu teman-teman. Yang pertama mengenai petisi ya. Mengenai petisi, teman-teman boleh bergabung kalau mau ya ke petisi pajak. Teman-teman tinggal masuk ke sebuah website yang namanya www.pajaksmart.com /petisi huruf besar semua ya. www.pajaksmart.com /petisi huruf besar semua supaya ikut ke petisi kita. Kita bikin petisi yang namanya kita minta DJP untuk memberlakukan Cortex System yang sangat canggih itu pertama kali diuji coba kepada para petugas pajak di lapangan. Gitu ya. Jadi kita minta sebelum diuji coba ke wajib pajak, Cortex System itu diuji coba dulu dong kepada para petugas pajak. Nah, ini kan sangat baik sekali ya kalau memang DJP bersedia melakukan hal seperti itu, sehingga semua petugas pajak akan terscreening dengan baik. Begitu loh. Nah, terscreening dengan baik dan kalau memang ada mutasi bank yang bermasalah kan langsung ketahuan. Begitu ya. Sudah ada 300 orang sekarang ya. Saat ini sudah ada 300 orang lebih yang bergabung dalam petisi ini ya teman-teman ya. Coba gue refresh lagi deh. Wow, sudah 315. Wah, luar biasa ya teman-teman. Coba gue putar videonya. Di mana gue bisa muter video di sini ya? Gimana caranya muter video di sini? Coba sebentar gue cek dulu. Oh, flip kamera. Bisa nggak? Nah, ini dia. Nah, teman-teman ya, ini dia. Ini dia. Nah, jadi ini adalah petisi gue yang gue bikin ya.
minta DJP terapkan uji coba Cortex System ke pegawai pajak ya, ke seluruh pegawai pajak di awal gitu ya. Jadi Cortex System kan katanya sangat canggih nih. Kalau emang dia canggih, tolong dong diterapkan dahulu kepada semua petugas pajak. Karena kita mau tahu petugas pajaknya, jangan error gitu ya, jangan sampai dia punya rekening yang bermasalah. Oke? Sudah ada 300 orang teman-teman ya. Sudah ada 315 orang yang mendaftar untuk ikut petisi ini. Teman-teman boleh bergabung kalau mau ya. Nah, silakan masuk ke website www.pajaksmart.com/petisi ya, huruf besar semua. Kalau mau bergabung ya, silakan teman-teman, supaya kita pengen ada transparansi, ada tanggung jawab, ada profesionalisme dari para petugas pajak. Gitu ya. Kalau teman-teman mau ya. Nah, gitu. Tapi gue nggak maksa loh ya. Oke. Oh, teman-teman kalau petisi itu kalau Anda repot masuk ke website, lu juga bisa dapatin dari ini. Dapatin dari ini nih. Nah, ini dia. Dapatin dari apa namanya? Barcode. Jadi teman-teman tinggal scan barcode ini, juga bisa langsung masuk ke dalam petisinya teman-teman ya. Petisinya ya. Kalau nggak lewat sini, teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmart.com/petisi, huruf besar semua. Oke, silakan teman-teman kalau mau bergabung untuk petisinya, luar biasa. Oke, nah itu mengenai petisi yang pertama. Yang kedua adalah kita informasikan ke teman-teman semua bahwa minggu depan kita akan gabung ke Instagram teman-teman ya. Minggu depan kita akan gabung ke live Instagram hari Senin saja. Jadi tidak ada lagi live TikTok di hari Selasa. Soalnya waktu saya agak mepet nih teman-teman ya. Kita banyak sidang di pengadilan. Jadi kita langsung gabung ke Senin aja ya. Teman-teman tinggal follow kita di live Instagram Pajak Smart hari Senin ya, jam 8 malam. Oke teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman yang di TikTok, kita akan gabung ke Instagram di hari Senin ya, minggu depan. Oke. Kemudian kita informasikan dulu nih. Informasi terbaru dari DJP ya, hari ini tanggal 7 Mei. DJP mengatakan DJP memprioritaskan pemeriksaan terhadap SPT yang lebih bayar dan rugi. Ini adalah the jokes of the day ya. Kisah lucu hari ini tuh ini. DJP mengatakan mereka akan memprioritaskan pemeriksaan terhadap SPT yang lebih bayar dan rugi gitu. Lah, bukannya SPT lebih bayar itu adalah SPT yang perusahaannya lagi susah, ya kan? Bukankah SPT yang rugi itu berarti perusahaannya lagi susah, gitu ya? Lagi susah, lagi nggak bisa bayar pegawai gitu ya, makanya dia rugi gitu kan? Nah, tetapi justru yang orang-orang seperti ini yang akan diprioritaskan untuk pemeriksaan. Wah kacau kalau gitu ya, bisa kacau beliau kalau gitu caranya. Orang lagi susah, lagi hidupnya jatuh ketimpa tangga, malah menjadi prioritas untuk pemeriksaan gitu loh. Ini adalah cerminan di mana DJP nggak punya data sebenarnya. Dia tidak punya data orang itu qualified atau nggak qualified untuk pemeriksaan gitu loh. Tetapi justru dia memprioritaskan DJP wajib pajak yang lagi susah gitu loh. Yang lagi susah malah mau diperiksa. Memang bodoh itu orang-orang yang bikin kebijakan itu ya. Tetapi itu di Wakanda teman-teman ya. Kalau Indonesia bolehlah kita dukung. Gitu ya. Jadi akan sangat lucu ketika orang LB, ketika orang mengalami rugi, bisnisnya lagi jatuh, omsetnya turun, malah diperiksa. Ini kan akan menimbulkan sebuah efek psikologis di mana orang berpikir, oh kalau gitu gue nggak boleh rugi ya. Kalau gitu ketika gue rugi, gue akan memanipulasi data pajak gue sehingga gue tidak rugi. Wah, orang yang sudah mau jujur malah dibikin manipulatif gitu loh. Kemudian orang yang LB akan diperiksa pajak. Oke? Kalau memang dia harusnya LB, ya nggak apa-apa dong LB. Tetapi justru gara-gara dia LB, dia mau jujur, dia malah jadi kena pemeriksa pajak. Kalau gitu kan dia berpikir, oh kalau gitu gue nggak boleh LB ya. Kalau gitu gue harus manipulasi dong laporan pajak gue supaya gue tidak LB. Jadi orang yang mau jujur malah dibikin menjadi manipulatif. Supaya apa? Supaya tidak diperiksa pajak. Ini kan pola pikirnya segitu bodohnya itu orang-orang yang bikin aturan itu ya. Tapi ya begitulah. Tapi itu di Wakanda teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah enggak mah bagus-bagus semua lah. Oke. Nanti kita akan bikin video khusus untuk ini mengenai kenapa kok orang rugi dan lebih bayar malah jadi target pemeriksaan pajak ya. Memang agak aneh sih. Tapi nanti deh kita lihat deh. Oke teman-teman ya. Kita akan tanya jawab ya teman-teman yang mau bertanya silakan disampaikan di bagian komentar ya. Sekali lagi gue infokan kita akan berpindah ke Instagram minggu depan ya di hari Senin jam 8 malam.
Jadi kita tidak ada live TikTok lagi, kita gabung ke live Instagram aja biar rame-rame ke Instagram ya. Ada teman-teman bergabung, thank you Ibu Meli. Bu Melizin like the live. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ya, Bapak Prawira Utama takut katanya. Memang memang salah satu kegiatan DJP hari-hari ini tuh menakut-nakuti wajib pajak. Dia kerjasama dengan TNI lah, kerjasama dengan polisi lah, nggak ada urusannya dengan pajak gitu. Tetapi memang seolah-olah pengen nakut-nakutin masyarakat, gitu ya. Kemudian malah yang begini-gini nih, LB kena periksa, rugi malah kena periksa. Berarti orang nggak boleh rugi kalau gitu. Kalau orang rugi kena periksa, kalau gitu orang jangan rugi dong. Nah, supaya orang nggak rugi gimana? Dia harus memanipulasi data pajaknya. Kan bodoh kalau gitu caranya ya. Orang bukannya disuruh jujur, orang malah disuruh jangan rugi, gitu loh. Lah gimana kalau SPT dia memang harus rugi? Ya, ya dia mesti manipulasi. Aduh, begitulah. Oke. Oke. Bapak Sarwo Eko Pakansari, apa grup Telegramnya, Kak? Grup Telegram nanti Bapak gabung aja Pak ke PSTP ya. Bapak tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Oke, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana Pak. Oke, nanti kita ada grup Telegram khusus untuk member PSTP dan kita akan ketemu setiap hari Jumat ya. Nanti Jumat kita ketemu lagi. Oke, semangat teman tuh Pak Sarwo Eko Pakansari. Bapak Guadi follow live creator, thank you Pak. Bapak Bus setuju, thank you Pak. Kemudian Ibu Grenesia Amanda Love with Tears. Apa tuh? Bapak siapa nih? Om, terima jasa pengurusan pajak pribadi nggak? Terima Pak, terima. Bapak coba WA saya di intinya di DM ya, di chatting aja, Thank you Pak, Om. Bapak Guardi Purwacaraka Sen nasi lemak. Terima kasih Pak. Ibu Clararina share the live. Thank you Bu Clararina. Ibu Melisin 4. Ko, program KPP masih bisa ikut nggak, Ko? Bisa, Bu. Bisa ya. KPP bisa. KPP Ibu tinggal ikut aja. Itu bisa gratis selama-lamanya. Itu paling enak deh. Kalau PKPP paling enak. Gabung aja, Bu. Bisa digabung ke www.programkpp.com ya. Gabung ke www.programkpp.com. Sambung semua. Oke. Mari bergabung, Bu. Meli. Semua bantu, Bu. Bapak Free 162 follow live creator, thank you. T8 Semarang follow live creator, thank you. Ibu Karen, pemeriksaan untuk SPT yang LB dan rugi. Beritanya lihat di mana? Ibu tinggal lihat di ttc.co.id ya, ddtc.co.id. Di situ ada beritanya hari ini. Oke. Bahkan dari kemarin sih sudah dibicarakan ya. Atau tinggal buka Google aja, ya. DJP prioritaskan pemeriksaan terhadap SPT yang lebih bayar dan rugi. Itu judulnya. Gitu, Bu. ddtc.go.id ya, DDTC ya. Oke. Thank you, Bu Karen. Semoga terbantu. Bapak Guadi Purbacaraka. Lebih bayar karena banyak dibayar pemerintah. Bagaimana Ko Awan? Ya mau gimana? Mau tinggal pilih. Mau jadi jujur kemudian diperiksa atau mau manipulasi supaya nggak diperiksa. Tinggal pilih, Pak. Tinggal pilih. Ya. Kalau mau jujur, silakan. Tetapi diperiksa. Atau mau dimanipulasi, tapi mudah-mudahan nggak diperiksa. Karena kan kalau sudah nggak rugi, ya nggak diperiksa. Atau nggak LB kan nggak diperiksa. Gitu loh. Kira-kira begitu ya mindsetnya ya. Ya mau gimana? Memang begitu aturannya. Memang begitu beritanya ya. Oke. Semoga teman tuh Pak Guadi. Bu Mina follow live creator. Thank you. Bapak M-Trix. DJP Wakanda hobi bikin WP susah ya kok. Ya kalau di Wakanda itu kalau bisa kami bikin susah, kenapa gue bikin gampang? Kan begitu. Itu di Wakanda ya. Kalau di Indonesia mah semuanya baik-baik saja ya. Itu. Thank you Pak M-Trix. Semoga terbantu. Ibu Mary. Malam kawan. Malam Bu Mary. Bapak Eka Cipta. Soalnya target pemasukan DJP turun. Enggak target naik terus Target DJP nggak mungkin turun Pak. Pasti naik terus ya. Akan lucu kalau target DJP turun. Target DJP itu pasti naik terus. Apalagi sekarang lagi ada program makan siang gratis lah, program penggemukan kebun binatang lah. Itu nggak akan turun deh. Dia punya target pasti naik ya. Ya sudah, kita mau gimana lagi? Semoga terbantu Pak Eka. Bapak Sarwo Eko Pakansari. Grup Telegramnya apa? Nah, Pak Sarwo tinggal masuk ke website
apa tuh, siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com, nanti bergabung di sana Pak. Nah di sana nanti akan dikasih tahu grup Telegramnya. Oke, semoga teman tuh Pak Sarwo Eko. Bapak Mtrix, Selasa live IG juga kok atau Senin aja? Senin doang sih Pak, rencana Senin aja. Karena kita kekurangan waktu nih. Karena kita banyak pengadilan sekarang kan. Sudah banyak yang gua gugat ke pengadilan, jadi agak kerepotan kita. Jadi Senin aja ya. Mari Pak Mtrix. Gantian dong Pak Mtrix yang hari Selasa gimana ya? Pulang kantor hari Selasa bisa tuh live IG atau live TikTok Pak. Oke Pak Mtrix. Semoga tuh Pak Mtrix. Ibu Jian CC Culture Channel. Program konsultan pajak pintar gimana caranya Eko? Ibu tinggal masuk ke website www.programkpp.com. Oke, disambung semua ya. www.programkpp.com. Gitu, Bu. Nanti gabung di sana. Oke. Semoga teman tuh Bu Jen. Kalau PKPP lebih enak, kita ada ketemu hari Kamis dan hari Jumat. 2 hari kita ketemu. Oke. Thank you Bu Jen. Bapak Guadi Purbacaraka. Bukannya live TikTok dan Instagram digabung aja kok. Iya sih, kita mau gabung ke Instagram nanti ya. Jadi hari Senin kita mau live Instagram. Oke. Kita nggak bisa buka dua-duanya di TikTok, Instagram gitu bareng-barengan nggak bisa. Nanti malah kebingungan ya. Karena Instagramnya udah penuh nanti. Mending Instagram aja ya. Kita fokus ke Instagram. Oke. Teman-teman tuh Pak Guadi. Bapak Bang Sudarso, saya siap bantu Pak. Siap Pak. Thank you Pak Bang Sudarso. Ibu Melin, oke kok. Siap Bu Meli. Ibu Ariestan follow live creator. Thank you. Bapak Mtrix. Di TikTok banyakan yang join ya kok. IG banyakan pertanyaan saya lihat. IG ya banyak pertanyaan ya. Di IG itu cukup rajin mereka bertanya. Nah, teman-teman juga gabung ke IG aja. Nanti hari Senin ya. Senin malam jam 8 malam. Thank you Pak Mtrix. Ibu Koala follow the live creator. Thank you Bu Koala. Ibu Mary, kalau DJP-nya begitu, terus WP-nya harus gimana ya kok pusing? WP-nya itu ini aja, apa namanya? Terima nasib. Jadi wajib pajak hanya bisa terima nasib ya. Ibaratnya kambing kalau mau dipotong ya terima nasib aja gitu. Nggak bercanda ya. Ya sebagai wajib pajak kita harus lapor jujur apa adanya. Kemudian kita harus pembukuannya rapi ya. Kalau pembukuannya rapi, kemudian kita rugi, kemudian diperiksa, ya nggak ada apa-apa juga, nggak ada masalah, nggak usah khawatir gitu. Cuman agak repot sedikit gitu kan. Tetapi menurut saya lebih baik kita lapor jujur daripada kita harus manipulatif. Gitu sih, menurut saya sih ya. Tetapi tergantung orang ya. Kalau wajib pajaknya tipe orang yang ya damai-damai aja lah, ya sudah. Daripada rugi kena periksa, mending dibikin supaya tidak rugi. Gitu Bu. Gitu. Silakan diatur aja supaya nggak rugi. Yang penting tidak rugi aja. Kalau rugi kena periksa. Itu sudah ada aturannya kan? Sudah jelas. Semua teman tuh Bu Mary. Bapak Sarwo Eko Pakansari. IG-nya apa Kak? IG-nya adalah Pajak Smart. Sama seperti ini ya. Pajak Smart. Oke, Pajak Smart digabung semua kalau nggak salah deh. Pajak Smart aja. Oke, thank you Pak Sarwo Eko. Bapak Mtrix, kenapa dipindahkan ke IG kok? Sama aja sih, cuma kita awalnya di IG aja. Karena kita berawal dari IG, jadi kita gabung kembali ke IG. Dan kita Senin mungkin lebih cocok kalau daripada Selasa ya. Biar Selasa Rabu gue bisa libur. Kamis kita PKPP, Jumat PKPP. Gitu. Oke, thank you Pak Mtrix. Ibu Dewi No. Penghasilan dari bagi hasil apa kena pajak kok? Misalnya kerjasama dapat bagi hasil, kena pasal berapa ya? Oke, menurut saya ini kena PPh progresif biasa Bu. Oke, kena PPh progresif biasa. Kecuali berbentuk PT ya. Kalau berbentuk PT maka bisa jadi dividen. Gitu. Kalau PT dividen, kalau CV namanya prive. Tetapi kalau hanya pribadi-pribadi aja ya jadinya penghasilan PPh progresif biasa. Gitu ya. Saya mengatakan tuh Bu Dewi Nu. Bapak Eka Cipta, pencapaiannya turun Pak. Oh pencapaian ya. Enggak juga sih, DJP masih bagus-bagus aja menurut gua. Ya tahun lalu kan naik gara-gara ada tes amnesti kan, ada PPS. Ya sekarang agak turun dikit ya oke lah. Tetapi ya pasti naik terus dia punya target. Karena kan IKN nih, IKN itu makan dana 500 T loh, 500 triliun. Makan siang gratis tuh bisa makan lebih besar lagi. Kemudian ada lagi proyek baru, ada proyek baru lagi yang makan lebih gede lagi.
Belum lagi pertahanan. Pertahanan ini kita mau gembar-gembor kan si Pak Prabowo kan, karena dia orang pertahanan kan. Jadi ke depan itu bakal ini deh, bakal lebih sulit deh untuk ekonominya, untuk keuangannya. Dan yang diperas siapa? Yang diperas ya yang bisa diperas gitu ya. Semoga teman tuh Pak Eka Cipta. Bapak M. Swan Manalu, follow live creator. Thank you Pak. Bapak Guadi Purbacaraka. Ini baru selesai lapor pajak 2023. Awal bulan dapat surat lagi. Infonya biaya sewa gedung 10% diapain? Terpotong Pak. Oke. Ya udah, kalau emang belum bayar PPh sewa ya sudah bayar aja Pak. Gitu ya. Kalau emang belum bayar sudah bayar aja 10%. Gitu deh Pak. Semoga bantu Pak Guadi. Bapak Ikrep follow left creator. Thank you. Ibu Rahayu follow left creator. Thank you. Ibu Rahayu ho, IG apa Pak? IG-nya adalah Pajak Smart ya, sama aja namanya Pajak Smart. Oke, silakan gabung ke Pajak Smart di Instagram, di follow. Nanti kita hari Senin jam 8 malam. Oke, thank you Bu Rahayu, semua teman-teman. Bapak Pengembala Kambing, kok mau tanya, yang disebut hutang pajak di kolom pasiva itu kondisinya seperti apa ya? Hutang pajak di pasiva, kondisi itu seperti ini Pak. Contohnya PPh 25. Oke, PPh 25 itu kan kita bayar tiap bulan. Ya kan? Kita bayar tiap bulan. PPh 25 bulan Desember kan kita bayar di bulan Januari. Betul nggak? PPh 25 masa Desember kita bayar di bulan Januari. Kan kita bayar kan di bulan depan sebelum tanggal 15. Tetapi di akuntansi kita sudah harus mengakui ada yang namanya PPh 25 dibayar di muka. Oke? Jadi PPh 25 dibayar di muka masa Desember sudah harus diakui di akunting. Ketika kita mengakui, otomatis kita menjurnal, ya kan? Kita menjurnal debitnya itu adalah PPh 25 dibayar di muka, kreditnya adalah hutang PPh 25. Begitu loh Pak maksudnya. Oke? Jadi PPh ataupun PPN, pajak di bagian hutang itu adalah nilai pajak yang kita perlu bayar bulan depan. Oke? Hutang pajak di kolom pasiva adalah nilai pajak yang perlu kita bayar di bulan depan untuk masa tersebut, untuk bulan tersebut. Karena kan bayar pajak selalu di bulan depannya. Oke? Jadi akunting itu selalu mengakui pada saat pembebanan, bukan pada saat uang dibayar, bukan ya. Akunting itu mengakui pada saat pembebanan atau pengakuan atau transaksi. Jadi masa Desember sudah harus dijurnal di akunting walaupun uangnya belum dibayar. Nah, nanti bulan depan ketika dia bayar, itu kan bank dikredit. Bank dikredit, debitnya adalah hutang tadi itu, hutang pajak itu di debit. Gitu, Pak. Oke. Semoga terbantu Pak Pengembala Kambing. Bapak Lukas BW, kalau tabungan dalam bentuk falas, sepertinya dikonversi ke rupiah pakai kurs, akhir tahun, tiap tahun berubah? Jawabannya iya, Pak. Iya ya, tiap tahun akan berubah dan kemudian akan ada selisih laba kurs kan. Kalau ada laba selisih kurs, ya sudah, kita akui penghasilan. Kalau nilainya nggak besar sih, kecil, nggak kena pajak besar. Tetapi kalau nilai dolarnya banyak, ya kena untung kurs gede, ya bisa kena pajak gitu. Tetapi nggak besar lah harusnya mah. Oke. Semoga teman-teman Pak Lukas BW. Pak Lukas follow live creator, thank you Pak. Ibu Aristan, restitusi kenapa sulit sekali Pak? Kenapa restitusi sulit? Jawabannya gampang. Karena kita mau ambil duit dari negara. Susah Pak, Bu, ya. Jangankan ambil dari negara. Orang aja mau ngambil duit dari kantong kita kan susah, ya kan? Kita mau ngambil duit dari kantong orang kan susah. Apalagi kantong negara. Lebih susah lagi, Bu. Gitu ya. Ya begitulah. Negara, duit yang sudah masuk ke negara mau kita ambil, mau dibalikin kan. Susah memang begitu, ya. Jangankan negara, kita aja nggak mau kasih duit kita ke orang lain. Kan gitu. Semoga teman tuh Bu Aris. Bercanda ya Bu ya, memang begitu sih. Bapak Samuel Harnaen. Kenapa aturan TIR PPh 21 jadi tinggi banget pajak kita? Sebenarnya enggak Pak. Cuman Bapak nggak terbiasa dan mungkin nggak paham mengenai peraturannya, mengenai cara hitungnya. Oke? Sebenarnya tidak ya. Memang begitu cara hitungnya. Dan dari kemarin dan sekarang juga sama gitu loh. Sebelum metode TER dan setelah metode TER itu sama aja sebenarnya cara hitungnya. Cuman dipermudah dan seolah-olah lebih tinggi di bulanan.
Tetapi ketika kita hitung tahunan sama aja, PP1 itu sama aja. Gitu ya. Nah, atau mungkin Bapak maksudkan adalah persentase pajaknya ya. Kalau Bapak masukkan persentase pajaknya yang 5, 15, 25, 30, 35, apakah itu terlalu tinggi? Gua rasa nggak juga ya. Di hampir semua negara ya nggak jauh-jauh beda lah, sekitar segitu ya. Maksud gua negara berkembang ya. Untuk negara berkembang memang sekitar segitu sih. 30% itu memang angka yang memang angka yang cocok di hampir semua negara berkembang. Gitu Pak ya. Beda kalau negara maju beda lagi gitu. Bahkan lebih tinggi kalau negara maju. Semangat teman tuh Pak Samuel Harnain. Ibu Mary, makasih pencerahannya Kak Oman. Siap, thank you Bu Mary. Bapak Momde, Ibu Momde, follow live creator, thank you Bu. Ibu Cheng, bagaimana pandangan Koko keriuhan yang terjadi di bea cukai? Bea cukai itu memang dunia yang gelap Bu. Gelap ya. Saking gelapnya gue nggak mau masuk di situ. Gitu ya. Gue bahkan tidak mau berkomentar, nggak mau kasih pendapat, udah nggak guna. Itu Bu ya. Saking gelapnya. Percuma. Semoga teman-teman Bu Cheng. Kalau DJP masih oke lah kita kritik ya. Kalau bea cukai, aduh, nggak usah deh. Ibu Mom deh, send Rose. Thank you Bu, makasih Bu Rose-nya. Bapak Kohari, setelah suami pakai pajak UMK 0,5% selama 7 tahun. UMKM ya. Dan dilanjutkan dengan MPP istri, apakah harus pisah harta? Nah, menurut gua nggak perlu. Menurut gua tidak wajib ya. Mau pisah harta boleh. Kalau tidak pisah harta, nggak ada masalah. Menurut gua ya, menurut gua. Kenapa begitu? Karena di dunia pajak, yang namanya pisah harta dengan tidak pisah harta itu sama saja. Mau dia pisah harta atau dia memilih terpisah, kan PH atau MT, ini barang yang sama. Secara pajak ini barang yang sama. Oke? Buktinya apa? Buktinya formulirnya sama. Formulir PH dan formulir MT itu barangnya sama. Gitu loh. Bahkan digabung jadi satu formulir. Jadi menurut gua tidak wajib. Ya, pisah harta boleh, silakan diproses. Kalau nggak mau pisah harta juga boleh menurut gua, nggak ada masalah. Jadi teman-teman tuh Pak Hari. Bapak Guadi ditagih. Oh, ditagih apa tadi Pak? Lupa saya. Oke, Bapak Ding Ding. Kalau dapat bagian jual tanah bukan warisan, kena PPh progresif nggak? Atau ada tarif khusus? Oke, Bapak menjual tanah. Tanah itu bukan warisan, gitu Pak ya? Nah, pertanyaannya, tanah itu bukan apa? Apakah hibah? Apakah hasil usaha Bapak? Apakah hasil dari Bapak kerja di kantor? Atau dari mana? Oke, jadi disitulah kita bisa tahu ini kena PPh apa. Kalau Bapak beli tanah itu dari hasil dagang UMKM, maka Bapak bayar PPh 0,5%, gitu kan? Kalau itu hasil dari Bapak kerja di kantor, berarti kan tanah itu sudah kena pajak di kantor, sudah dipotong oleh kantor. Kalau itu berasal dari penghasilan lain-lain yang nggak jelas, maka itu kena PPh progresif. Begitu, Pak. Oke, jadi Bapak masih bayar PPh progresif atas perolehan tanahnya ya, bukan atas penjualannya. Ketika jual, Bapak bayar 2,5% penjual, gitu. Tapi Bapak masih hitung pajaknya untuk perolehan tanahnya. Nah, itu dia. Kalau Bapak perolehannya bukan dari warisan, nah dari mana? Itu mesti jelas dulu. Oke? Semoga teman tuh Pak Ding Ding. Bapak Dani Prima, musim surat cinta pajak. Betul, betul Pak ya. Gua aja ada berapa pemeriksaan nih lagi jalan. Thank you Pak Dani. Bapak Mtrix, nanti saya coba deh kok mulai posting. Mantap Pak Mtrix, luar biasa ya. Pulang kantor langsung Pak live TikTok. Thank you Pak Mtrix. Hari Selasa kita tungguin nih, atau Senin juga boleh, Rabu juga boleh. Bapak Samuel Herman, follow live creator. Thank you Pak. Bapak Akyong, malam kawan, malam Pak Akyong. Perbedaan PTP dengan PT biasa dari harta pribadi jika ada hutang pajak gimana? Jawabannya sama saja Pak, sama saja. Mau PTP, mau PT biasa, mau CV, mau yayasan, mau partai, apapun itu sama saja. Yang namanya hutang pajak akan dia kejar sampai kuburan. Gitu Pak ya. Yang namanya hutang pajak mau di PT, mau di PTP sama saja. Kalau ada hutang pajak nggak lu bayar, dia kejar siapa bosnya, dia kejar siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Kalau komisaris atau dia itu sudah mati, dia kejar siapa ahli warisnya, siapa istrinya, dia kejar semua ya. Jadi jangan main-main dengan hutang pajak. Sampai kuburan juga masih belum dilepasin, Pak. Sampai akhirat dia kejar.
Gitu Pak ya. Jadi sama Pak. Eh, Banyak orang berpikir bahwa PT biasa lebih aman daripada PTP. Padahal nggak juga ya. Orang bilang PTP itu kan hartanya seperti CV digabung dengan pribadi. Nggak juga, sama aja. Apakah PT bakal lebih aman? Sama saja. Walaupun PT itu sudah pilot, tetap tidak mencegah DJP untuk mengejar ahli warisnya. Sama saja. Oke. Semua teman tuh Pak Akyong. Ibu Just Ica, kok mau tanya, WPOP omset di bawah 4,8 M. Apa boleh menggunakan pembukuan? Boleh-boleh saja Bu, boleh ya. Jadi orang pribadi kalau di bawah 4,8 M, dia boleh memilih. Mau pencatatan? Boleh. Mau pembukuan juga boleh. Dia pilih di SPT tahunannya. Ketika dia pilih SPT tahunan, dia centang tuh. Dia centang di bagian atas sebelah kanan, dia centang tuh. Mau klik pencatatan atau klik pembukuan. Gitu Bu, tinggal klik di situ. Oke? Semua teman tuh Bu Jas Ica. Bapak Bobby 5480. Kalau petani perorangan, bayar pajak cukup PPN aja. Tetap PPN PPH Pak ya, tetap PPN dan PPH. PPN bahkan nggak perlu kalau nggak salah. Setahu gua PPN tuh nggak perlu kalau dia petani. Uh, PPH perlu ya, PPH itu perlu pajak penghasilan. Kalau omset di bawah 4,8 M dia bayar 0,5%. Kalau di atas 4,8 M ya dia bayar pembukuan. Begitu deh Pak. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Bobby 5480. Bapak Matthew Christopher. Aku mau tanya dong, aku kan ada telat lapor pajak tahunan, tapi gaji internship aku kan cuma 3,2. Tetap perlu lapor atau tidak? Jawabannya perlu Pak ya, tetap perlu lapor karena sudah punya NPWP. Ya, siapapun yang sudah punya NPWP itu wajib lapor SPT tahunan. Walaupun gajinya itu 3 miliar, 300 juta, 30 juta, 3 juta pun tetap harus lapor. Walaupun nggak ada penghasilan, tetap harus lapor. Begitu Pak. Lapor aja sih Pak, nggak apa-apa sih. Oke, memang terlambat sih, cuma bayar 100.000, nanti kena denda 100.000. Semua teman tuh Pak Matthew Christopher. Bapak Felix Samuel, follow like creator, thank you Pak Felix. Bapak M-Trix, untuk Ibu Cheng, ada masukan konkret? Wah, itu katanya Pak Justinus itu ya, bukan gue ya. Nggak mau ya, nggak usah, nggak suruh lu mikir kok. Itu kata Pak Justinus ya. Itu bakal heboh, bakal jadi quote of the year itu ya. Pak Justinus ya, luar biasa. Thank you Pak M-Trix. Oke. Kemudian Bapak Stay Safe, follow like creator, thank you Pak. Bapak Matthew Christopher, lapor pajak tahunan, walaupun nggak ada yang perlu dibayarkan, tetap harus dilapor ya. Tetap Pak, tetap dilapor ya. Jadi SPT tahunan itu bukan berarti harus bayar baru lapor ya. Walaupun tidak bayar, tetap harus lapor. Karena kita nggak cuma lapor mengenai pajak, kita lapor mengenai anggota keluarga, kita lapor mengenai harta, mengenai hutang, itu semua kita laporkan. Gitu Pak ya. Bapak Matthew, palingan denda aja kan? Betul, cuma denda 100.000 aja Pak, nggak mahal kok. Soalnya nomor Evin belum ada, dan belum ada waktu ke kantor pajak. Nggak apa-apa, Bapak kan sudah terlambat nih, anyway sudah terlambat kan? Bapak tinggal datang ke kantor pajak terdekat, terdekat boleh deh, kalau nggak salah ya. Bikin Evin ya, bikin Evin, setelah Evin sudah didapat, barulah daftar DJP online, barulah lapor pajak, gitu Pak. Sudah terlambat anyway, dan cuma denda 100.000 aja, nggak ada apa-apa kok. Oke? Semangat teman tuh Pak Matthew. Bapak Herson, saya PKP. Oke Pak, terus gimana Pak Herson? Bapak Roger send kirim hati. Thank you Pak. Bapak Roger become nomor 11 member on the team. Mantap. Ibu Lina Pranyatna, follow live creator. Thank you Bu. Bapak FX FYFZ. Apakah pernah ada kasus orang pribadi yang pakai PP UMKM kena pemeriksaan? Banyak Pak, banyak. Banyak Pak ya. Cuma teman tuh Pak FX. Jadi banyak orang pribadi, kok mohon maaf nih teman-teman ya, banyak orang pribadi ngakunya UMKM, tetapi setelah diperiksa ternyata nggak UMKM. Itu sudah banyak kejadian ya, itu banyak kejadian. Itu. Thank you Pak FX. Bapak Momde, kok kalau punya CV, tapi selama ini lapor dan bayar pajak UMKM masih pakai NPWP pribadi, gimana itu kok? Nggak masalah Bu, nggak masalah ya. Yang penting CV ini jangan diaktifkan. Jadi maksudnya gini, kalau Ibu mau lapor hanya di pribadi, ya CV ini rekeningnya jangan masuk uang, kan gitu. Ya, jangan sampai ada uang masuk ke rekening CV tetapi nggak dilapor, jangan ya.
Tetapi Ibu semua lapor ke rekening CV pribadi, semua uang masuk ke rekening pribadi dan semua omset dilapor di pribadi, gitu aja. Nanti CV-nya lapor SPT tahunan nihil, gitu ya. SPT tahunan untuk CV tetap mesti lapor setahun 1 kali, lapornya nihil aja, nol aja. Gitu, Bu. Oke, semangat teman tuh, Bu Mom Day. Bapak Joni VIP, follow live creator. Thank you, Bu. Pak. Bapak Del, hutang pajak lebih seram dari hutang bank. Oh, jauh, Pak. Jauh. Jangan dibandingin. Hutang bank itu, kalau lu nggak mau bayar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia cuma bisa panggil debt collector. Ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bank, hutang pajak, kalau hutang pajak nggak lu bayar, rumah bisa disita, rekening dibukukan, diblokir, kemudian anak istri juga repot ya. Udah mati pun ahli waris masih dikejar. Gitu Pak ya. Jangan dibandingin, nggak bisa dibandingin ya. Jauh, hutang pajak itu jauh di atas kastanya hutang bank ya. Gitu Pak. Semua teman-teman Pak Del. Bapak Akyong, thank you kawan, makasih sama-sama. Bapak user 518, share the live, thank you Pak. Bapak Herson, saya usaha dagang PKP, sewakan tanah sudah bayar PPH. Apakah wajib bayar PPN? Jawabannya wajib ya, karena Bapak sudah PKP. Oke, karena Bapak sudah PKP, maka semua penghasilan Bapak menjadi objek PPN. Oke, nah tetapi Bapak boleh nih nggak bayar PPN ya, dengan alasan bahwa sewa ini bukanlah kegiatan usaha saya. Boleh kalau mau, ya. Jadi Bapak boleh memperdebatkan bahwa sewa ini bukanlah kegiatan usaha saya sehingga saya nggak usah bayar PPN. Gitu. Tetapi harus siap berdebat ya Pak ya. Nah, semangat tuh Pak Herson. Bapak Hardi Wong, Bang, kalau dapat bayaran random, pekerjaan yang tidak menentu, terus bagaimana Pak? Nggak ada masalah ya Pak Hardi, nggak ada pertanyaannya. Jadi gini Pak Hardi, semua penghasilan Bapak selama 1 tahun digabung aja. Dihitung berapa nilainya selama setahun, digabung, kemudian dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Oke? Di lampiran 1 halaman 2 ya, SPT 1770. Nah, tinggal dilaporkan semua penghasilan Bapak selama 1 tahun. Nanti oleh sistemnya komputer akan menghitung berapa pajaknya ya. Nah, e-form itu akan menghitung berapa pajaknya, Bapak tinggal bayar kalau ada pajaknya. Kalau enggak, berarti nggak usah bayar pajak. Gitu Pak ya. Kan di bawah PTKP nggak usah bayar pajak ya. Di bawah 54 juta tidak usah bayar pajak. Gitu Pak Hardi. Semangat teman tuh Pak Hardi. Bapak Cikoko, pajak ribet kok. Memang ribet Pak ya. Memang ribet ya. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, pajak memang ribet. Tetapi bagus ya. Semakin ribet pajak, semakin kaya orang-orang kayak gue ini. Gitu Pak ya. Semakin ribet pajak, semakin susah pajak, semakin kayalah konsultan pajak seperti saya ini. Jadi kita sangat berharap pajak semakin ribet, semakin sulit, semakin repot. Gitu Pak ya. Bercanda Pak ya. Bercanda. Gitu. Ya mau gimana lagi Pak? Ya kita lihat aja dari pemilihan presidennya sudah ribet ya. Dari pemilu sudah ribet apalagi ngurusin pajak. Ya begitulah. Kita mesti terima nasib. Semua teman tuh Pak Ciko. Bapak Dobidu, kalau PPh 22 saya bisa nutupin PPh badan, bahkan dapat restitusi. Gimana kok? Ya nggak apa-apa Pak ya, silakan diproses restitusi, tetapi akan ada pemeriksaan, gitu ya. Jadi SPT tahunan LB itu pasti akan diperiksa. Silakan Pak. Cuman biasanya kalau pemeriksaan itu bisa berbalik arah. Yang tadinya kita minta LB dikembalikan duitnya, malah terbalik menjadi kurang bayar. Itu sudah hal yang lazim Pak ya, sudah hal yang umum. Jadi hati-hati. Kalau emang nggak mau repot, nggak usah LB, nggak usah restitusi. Kita hangusin aja. Kita kasih sumbangan kepada Pak Jokowi bangun IKN. Gitu aja. Ya kan bagus dong, berniat baik ya, bantu presiden. Gitu. Daripada kita repot-repot bikin LB, kemudian restitusi, kemudian pemeriksaan. Setelah pemeriksaan malah berbalik arah menjadi kurang bayar. Lah, kan bodoh ya, kan bodoh. Kita berharap duitnya balik, malah kita yang bayar, kan bodoh. Ya, jadi nggak usah deh Pak. Kalau menurut saya sih buang aja deh. Kita hangusin aja, kita relakan aja kepada negara. Semua teman tuh Pak Dobidu. Bapak Weli Trijatno Purtro. Kalau koperasi Om, sama aja sih Pak, sama aja. Yang namanya pajak nggak pandang bulu, mau koperasi, mau badan, mau PT, CV sama aja. Oke, thank you Pak Weli. Bapak user share the live, thank you. Bapak user 518 share follow the live, thank you. Bapak M3 untuk Bapak Ciko.
Kalau join PKPP tidak ribet kok. Nah, mantap Pak, mantap. Nah, Pak MT ini sudah member PKPP nih, mantap ya, masih muda. Mari bergabung teman-teman ke PKPP juga boleh. Bapak WW, kok kalau sudah punya NPWP tapi belum diaktifkan, nggak perlu laporkan ya. Jadi gini Pak, ketika NPWP dibikin itu otomatis aktif. Oke? NPWP itu otomatis aktif. Oke? Kecuali Bapak mengajukan yang namanya surat permohonan NE, non efektif, atau Bapak dikasih NE secara jabatan. Intinya gini, Bapak punya nggak surat NE? Kalau Bapak punya surat NE non efektif, maka Bapak nggak usah lapor lagi. Tetapi kalau Bapak belum punya surat NE, surat non efektif, maka seharusnya NPWP itu masih aktif. Gitu Pak ya. Jadi harus lapor kalau dia belum NE. Nah, karena ketika punya NPWP maka otomatis langsung aktif. Semangat teman tuh Pak WW. Ibu Del, denda 100.000 telat bayar itu diakumulasi nggak kok? Nggak kok, nggak. Ini yang mengenai SPT tahunan ya, nggak. Dan punya NPWP bertahun-tahun nggak pernah lapor. Oh, nggak apa-apa. Cuman 100.000 dikalikan jumlah tahunnya aja, gitu ya. Kalau 5 tahun berarti 500.000. Nah, ini bukan denda telat bayar ya, ini adalah denda telat lapor, Bu. Ya, ini denda telat lapor 100.000. Ada lagi denda telat bayar. Nah, kalau Ibu ketika nanti lapor SPT ada nilai yang mesti dibayar, maka itu harus kena lagi yang 1,5% dikalikan jumlah bulan itu mesti dibayar. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Bu Del. Bapak Hardi Wong, Bang, kalau dapat bayaran pekerjaan random dengan nominal yang besar, itu dipotong pajak apa ya? Oke, PPh 21 Pak. Jadi kalau si pihak sananya, pihak perusahaan membayar kepada kita orang pribadi, maka dia potong PPh 21. Begitu ya betul. Oke. Semoga teman tuh Pak Hardi Wong. Bapak M-Trix, untuk Bapak Ciko, kata Ko Awan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pajak pasti gemes sama AR. Mantap Pak ya. Jadi sekarang tuh AR-AR pada ini apa namanya berbaik hati gitu ya, seolah-olah mereka orang baik gitu ya, mau kenalan baik gitu ya, tetapi ketika muncul angka pajaknya orang langsung shock jantungan. Begitulah nasib ya, nasib menjadi warga negara Wakanda. Bapak Mtrix, buktinya banyak dapat surat cinta. Iya betul ya, surat cinta kan surat perkenalan ya, biar kenalan gitu ya, nggak apa-apa sih. Oke, thank you Pak Mtrix, semoga bantu. Ibu Dewi Noi, BUMN lawan transaksi tidak setor PPN. Resiko di kami apa kok? BUMN lawan tidak setor PPN. Kami ditegur AR, kan harusnya mereka ya. Nah, jadi gini. Resikonya, ibu akan disuruh bayar PPN-nya, kan gitu. Nah, supaya ibu nggak bayar PPN-nya, ibu harus bikin surat tertulis kepada si BUMN dan juga kepada AR. Oke, Bapak kirim ke BUMN tuh, Bapak jelaskan bahwa saya terima surat dari AR tanggal sekian, ngomongnya ini, kamu belum bayar loh PPN-nya, tolong dibayar. Setelah dibayar, kasih saya bukti bayarnya. Oke, kemudian Ibu kirim surat ke AR, kirim surat balasan ke AR atau SP2DK bahwa saya sudah kasih tahu ke BUMN itu, dan ini suratnya, lampirkan suratnya kepada BUMN itu. Oke, sampaikan bahwa saya sudah follow up ke mereka, saya menunggu mereka membayar, gitu loh. Tetapi yang namanya bertransaksi dengan BUMN, mereka lah yang wajib bayar, bukan saya yang wajib bayar. Oke, jadi harusnya AR menghubungi mereka, bukan hubungi saya. Oke, semua ini harus pakai surat tertulis, Bu ya, jangan cuma asal ngomong. Nah, gitu. Semangat teman tuh Bu Dewi Noi. Bapak Hui 29. Kalau UMKM omset masih di bawah 4,8 M, apakah masih boleh pakai pajak 0,5% selamanya? Jawabannya adalah kalau orang pribadi maksimal 7 tahun, kalau CV 4 tahun, PTP 4 tahun, kalau CV 3 tahun. Oke? Jadi ada maksimalnya, Bu. Ya, boleh pakai tetapi ada maksimalnya. Setelah melewati tahun ke-8 sudah nggak bisa. Dia harus kembali ke PPh umum walaupun dia masih punya omset di bawah 4,8 M. Memang begitu aturannya. Oke? Semua teman tuh Pak Hoe 29. Ibu Serena 750. Kok aset pribadi berupa rumah salah lapor ke aset PT dari 2016. Apa boleh dibetulkan dan dipindah? Boleh-boleh saja Bu ya, boleh-boleh saja. Tetapi apakah Ibu punya bukti kalau dulu belinya pakai uang pribadi? Gitu ya. Kalau punya bukti dan kemudian hitung-hitungannya masih cocok dengan SPT tahunan, ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Karena kan
Kalau ibu nggak lapor, berarti kan ibu punya harta turun tuh, gara-gara ada rekening turun, ya kan? Nah, coba dicocokkan, Bu. Yang penting sih SPT ibu cocok aja sih, gitu aja sih yang penting. Nah, mengenai di PT. PT mau pembetulan mengeluarkan rumah ini kan, mau dikeluarin. Boleh-boleh saja, tetapi mesti cek dulu. Dulu waktu dia lapor itu bagaimana jurnalnya. Kalau jurnalnya dia sudah betul, ya maka nggak bisa. Nah, kan pasti ada jurnal yang salah kan? Maka kita masih menelusuri jurnal di PT tersebut. Gitu sih. Gua rasa gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu, Serena 750. Bapak Herson, saya dagang PKP. Sewakan tanah sudah bayar PPh. Apakah wajib bayar PPN? Jawabannya wajib ya, Bu, Pak ya. Menurut orang pajak pasti wajib. Tetapi Bapak boleh tidak bayar PPN dengan syarat Bapak bisa berargumen bahwa sewa itu bukanlah kegiatan usaha saya. Kalau saya usahanya bukan disewa, maka kita boleh berargumen itu tidak kena PPN. Gitu, Pak. Semangat apa tuh Pak Herson? Bapak Roman Rain, follow live creator, thank you. Pak Popon Wijaya, follow live creator, thank you. Bapak Aing Saha, Bang, kenapa orang pajak pada kaya-kaya? Please jawab. Ya karena dia mungkin orang baik ya, dapat rezeki dari Tuhan, Pak. Aduh, aduh. Gitu, Pak ya. Ya orang kaya kan berarti disayang Tuhan ya. Jadi Tuhan berbaik hati, kasih dia duit, ya gitu aja. Ya kan uang dari Tuhan ya. Kita percaya ya, kan kita percaya uang dari Tuhan kan. Jadi karena mungkin dia orang baik, Tuhan kasih dia duit gitu, Pak ya. Bercanda, Pak ya, saya nggak tahu, Pak ya, saya nggak tahu. Thank you, Pak Aing Sah. Ya mungkin teman-teman bisa menjawab. Oke. Bapak Skipper. Kok saya ada PTP masih UMKM. Nah, apa saya bisa buat PT umum kok? Kekurangan modal. Oh, boleh aja, boleh ya. Jadi PTP itu sekali bikin harus nunggu 12 bulan baru bikin PTP baru. Oke? Tetapi kalau PT umum silakan dibikin, suka-suka lu, nggak ada batas gitu. Nah, semangat teman tuh Pak Skipper. Bapak Vincent follow live creator. Thank you, Pak. Bapak Renderland, Pak, saya punya PTP. PT-nya belum ada cash flow-nya. Apakah mesti lapor SP? SP itu apa ya? Dan bagaimana isi SPT-nya? Oh, SPT-nya. Wajib, Pak, wajib lapor ya. Jadi PTP, walaupun belum ada cash flow-nya, wajib dilapor. Oke? Gimana cara isi SPT-nya? Bapak isi SPT-nya dari ujung atas sampai bawah, 0000000 semua. Langsung tanda tangan, langsung kirim. Beres, Pak. Gitu caranya, Pak. Ya, nggak usah pusing. Nggak usah takut. Oke? Laporkan SPT-nya dari ujung kiri ke ujung kanan, dari atas sampai ke bawah, 0000 semua, ditanda tangan. Nggak usah tanda tangan sih. Tinggal diklik submit, dilaporkan. Beres, Pak. Gitu, Pak. Nggak usah khawatir. Semangat tuh Pak Renderland. Ibu Ding, kalau dapat hibah uang hasil jual tanah, berapa tarif pajaknya kok? Oke, kalau hibahnya itu adalah dari orang tua kandung, maka tidak kena pajak. Gitu Bu ya. Kalau hibahnya dari orang tua kandung atau dari anak kandung, maka tidak usah kena pajak. Nah, tetapi kalau bukan dari orang tua kandung, contohnya dari kakek, nenek, atau saudara kandung, sepupu, paman, bibi, atau apalagi orang lainnya, maka itu kena PPh progresif biasa. Gitu Pak. Hitung aja PPh progresif biasa. Oke? Semua teman tuh Pak Ding. Bu Juli follow live creator. Thank you Bu. Bapak Bobby 5480. Kalau UMKM mulai bayar pajak saat udah berpenghasilan atau kalau udah ada cash 1M. Sejak awal Pak ya, jangan tunggu ada cash 1M. Sejak awal punya penghasilan sudah harus bayar pajak. Gitu Pak ya. Jangan nunggu 1M, jangan. Semua teman tuh Pak Bobby. Bapak Herson, saya sudah katakan sewa tanah tidak terkait usaha saya, toko. Tetapi AR dan kasihnya mengatakan wajib bayar. Jadi gini Pak, Bapak kan lagi ketemu oknum ya kan? Lagi ketemu oknum. Ini oknum nih, oknum pajak nih Pak ya. Yang pertama adalah semua harus direkam. Kalau Bapak ketemu dia lagi harus direkam audio ya. Kalau Bapak bisa audio visual lebih bagus, kalau enggak audio saja. Oke. Yang kedua, terserah dia mau ngotot. Kalau dia mau pemeriksaan, silakan pemeriksaan. Gitu aja. Nah, Bapak siap-siap maju ke pengadilan pajak. Karena oknum ini sudah nggak ketolong. Ya, nggak bisa kita mau lawan mereka. Karena itu lembaga punya dia. Ya, si oknum ini ada di situ kan. Dia punya kewenangan loh untuk pemeriksaan. Dia punya kewenangan loh untuk menyatakan kita bersalah. Dia punya kewenangan. Nah, untuk menguji kewenangan dia, kita uji ke pengadilan pajak. Oke?
Jadi Bapak harus merekam, kemudian harus siap dengan pengadilan. Karena di pengadilan kita ketemu hakim. Kita nggak ketemu si gerombolan orang-orang ini, enggak. Kita ketemu sama hakim. Gitu. Biarlah hakim yang memutuskan dengan bijaksana. Begitu, Pak. Oke? Tetapi kalau Bapak mikir, aduh pengadilan mesti bayar pengacara, bayar konsultan pajak, gua juga malas, nggak ada duit, nggak ada waktu, udahlah bayar aja lah sewanya, ya sudah, gitu Pak ya. Jadi Bapak lagi diperas nih, kalau Bapak merasa daripada gua nanti malah repot ke pengadilan, mending gua terima pemerasannya, ya udah Bapak bayar aja, nggak apa-apa, gitu Pak ya. Tetapi kalau Bapak merasa, wah kalau gua nggak salah, gua nggak mau bayar, ya kita perjuangkan Pak, sampai dunia kiamat kita perjuangkan, gitu Pak. Jangan mau jadi orang yang diperas, gitu. Tinggal Bapak pilih aja mau jadi orang seperti apa. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Herson. Ibu Ervina follow live creator, thank you Bu. Bapak Vivema. Jadi sebaiknya jangan pernah ada lebih bayar ya kok. Ini SPT tahunan Bu ya, SPT tahunan ya. Kalau bulanan boleh, kalau SPT bulanan yang masa itu nggak ada masalah. Tetapi tahunan nggak boleh LB. Kalau tahunan LB sudah pasti pemeriksaan. Gitu Bu ya, itu sudah memang begitu aturannya. Semua teman tuh Bu Vivema. Bapak WW, thank you kok, thank you Pak. Bapak es krim biru, untuk minta surat NE itu ada pemeriksaan nggak atau langsung? Kadang-kadang ada penelitian Pak, ada penelitian tetapi nggak sampai pemeriksaan sih. Kalau Bapak memang nggak ada aktivitas ya nggak ada masalah, gitu sih. Jadi kadang-kadang cuman ada penelitian aja, cuma ditelepon aja, Bapak apa betul mengajukan NE, terus apa betul nggak ada usaha gitu ya, gitu doang sih Bu. Kalau memang nggak ada masalah sih harusnya aman kok. Coba aja diajukan, oke? Semua teman tuh Pak es krim biru. Ibu Mary Iriyama follow live creator, thank you Bu. Ibu Rahayu Ho, Pak, badan usaha ada transaksi dengan NPWP pribadi atas jasa servis. Itu kena PPh 21 atau PPh 23? Oke, kalau pemberi jasanya adalah orang pribadi, maksudnya si bengkelnya itu orang pribadi, maka potong PPh 21. Oke, kalau bengkelnya itu adalah perusahaan, CV atau PT, maka potong PPh 23. Gitu, Bu. Oke, semua teman tuh Bu Rahayu Ho. Ibu Gita Lee, kok kalau beli mobil second, lapor pajaknya gimana ya? Bayar pajak lagi nggak kok? Thanks kok. Oke, cara lapornya adalah rekening berturun uangnya, uang rekening turun, kemudian masuk mobil. Gitu aja sih Bu. Jadi harta Ibu nggak berkurang sebenarnya. Jadi harta rekening turun, harta baru masuk nih mobil. Oke. Kemudian bayar pajaknya itu nggak ada pajak. Pajak itu cuma ada pajak kendaraan. Nanti tinggal dibayar ketika balik nama. Gitu dong sih Bu. Tetapi secara pajak negara, PPN, PPh itu nggak ada bayar. Gitu Bu. Oke. Semangat tuh Bu Gita Lee. Ibu in project, kalau denda minta dihapus aja bisa nggak kok? Jawabannya bisa diminta ya, tetapi pengalaman gue tidak pernah dikabulkan. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah deh, kita tidak usah jadi orang yang meles-meles sama orang pajak. Nggak usah. Kita nggak usah jadi orang yang minta ampun sama orang pajak. Nggak usah. Ya, kita jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau emang gue salah, gue bayar dendanya. Gitu aja. Ya, nggak usah mikir-mikir mau minta dihapus. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu in project. Bapak Scalper, follow the live creator. Ibu Asia Indo Perkasa, follow live creator. Thank you ya. Bapak DJ 1234, thank you Pak. Ibu Vanilla Latte. Malam Pak Wan, malam Bu Vanilla. Kalau suami dapat pensiunan dari istri yang sudah meninggal, apakah ada pajak yang harus dibayar Pak? Kayaknya enggak Bu ya. Kayaknya enggak ya. Karena uang pensiun itu sudah kena PPh final. Setahu gue begitu. Coba dicek lagi Bu. Ketika Ibu dapat slip pembayaran dari pihak pensiunannya, seharusnya sudah kena PPh final. Jadi sudah aman harusnya ya. Oke. Semua teman tuh Bu Vanilla. Bapak Sulap, kawan. Bupat PPh 21 masa Desember kan nggak pakai ter. Terus bulan Desember gimana? Langsung dihitung Pak. Jadi langsung dihitung secara keseluruhan di bulan Desember. Nanti Bapak akan ngerti ketika Desember deh. Ketika Desember kan Bapak bikin A1 tuh. Bikin A1, kemudian bikin tahunan kan. Bikin hitung tahunan kan. Ketika bikin hitung tahunan, nanti akan terhitung berapa nilai kurang bayarnya dibandingkan dengan yang sudah dipotong di setiap bulannya. Gitu Pak. Nah Bapak akan ngerti nanti ya. Akan ngerti nanti ketika bulan Desember. Oke. Jadi Desember sudah nggak usah pakai ter, memang nggak usah. Semangat teman tuh Pak Sulap. Ibu Asia Indo Perkasa.
sangat menambah wawasan. Saya sangat kaget ketika perusahaan saya sudah capai 4,8 M per tahun. Thank you Pak, Bu Asia. Bapak Ibu in project. Kok, saya dapat bupot PPh tidak final untuk jasa konstruksi. Bisa dikedekan nggak ya? Jawabannya bisa, tapi nggak perlu. Kalau Ibu kan sudah jasa konstruksi nih, maka Ibu nggak perlu lagi mengkedekan PPh 23, ya kan? Jadi, kalau Ibu sudah berindustri di jasa konstruksi, kan semua penghasilan sudah PPh final, maka tidak ada PPh badan. Kalau tidak ada PPh badan, maka Ibu tidak perlu mengkreditkan PPh non-finalnya. Langsung dibuang aja, Bu. Di jurnal kebeban aja, gitu. Semangat teman-teman tuh, Bu, in project. Ibu Asia Indo Perkasa, laba bersih kenapa dikenakan 22%? Memang gitu sih aturannya, Bu. Memang gitu aturannya ya. Kalau PPh badan kan 22%. Tetapi kan masih ada pasal 31E. Ibu bisa dapat setengah harga menjadi 11% untuk bagian laba yang sebagian aja. Gitu, Bu. Oke. Semangat teman tuh, Bu Asia. Bapak user 5548. SPT tahunan dibuat nihil sementara karena mengejar berakhirnya waktu pelaporan. Apakah berisiko? Nggak apa-apa Bu ya. Tinggal dilapor saja, nihil. Nanti ketika sudah ready, mungkin bulan Mei, bulan Juni, tinggal dilaporkan yang benar. Oke? Ketika kita melapor yang benar, kemudian ada kurang bayarnya, maka kurang bayar ini kena denda. Kena denda ya 1,5% kalikan jumlah pajak, kalikan nilai jumlah bulan. Gitu sih Pak. Nggak apa-apa sih, nggak masalah kok. Memang tinggal bayar denda aja. Gitu. Semangat tuh Pak user. Bapak Herson, sudah katakan sewa tanah tidak terkait dengan usaha, tapi AR dan Kasih bilang wajib bayar PPN sesuai undang-undang. Nah, tanya dia undang-undang mana, ya kan? Tanya dia undang-undang mana. Nah, Bapak kasih dia undang-undang PPN pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah, atau pasal 4 ya, di undang-undang PPN yang mengatakan objek PPN, oke? Di dalam objek PPN itu ada satu pasal yang mengatakan objek PPN itu harus berhubungan dengan usaha. Itu ada di Undang-Undang PPN ya. Undang-Undang PPN pasal 2 atau pasal 4 deh. Coba cari Pak ya, yang namanya objek PPN. Terus yang bagian terakhir, kemudian di bagian penjelasan. Nah, di bagian penjelasan dijelaskan bahwa itu harus berhubungan dengan usaha. Gitu. Artinya, kalau tidak berhubungan dengan usaha, maka tidak kena PPN. Gitu. Semoga teman-teman Pak Herson. Ibu Devina Wijaya, follow live creator. Thank you Bu Devina. Bapak DJ 1234, Pak, orang pribadi tahun depan mending ke PT apa CV? Kalau saya bilang PTP. Oke, kalau saya bilang PTP saja, lebih bagus PTP, lebih murah, lebih oke, lebih enak. Ya PTP aja lah. Kecuali 2 orang ya. Kalau 2 orang boleh bikin CV. Kalau 3 orang bikin PT. Ya, kalau 1 orang pakai PTP, kalau 2 orang pakai CV, kalau 3 orang ya pakai PTP gitu. Tetapi kalau usaha-usaha pribadi-pribadi yang sendiri-sendirian itu PTP aja lah, lebih enak PTP. Oke. Thank you semua teman tuh Pak DJ. Bapak Dimas, follow live creator. Thank you Pak. Ibu Dewi Nu, makasih kok saya membantu. Sama-sama, thank you Bu Dewi. Bapak user 212. Kalau suami istrinya PH, pencantuman anak di SPT dicantumkan di SPT suami atau di SPT istri? Kalau saya sih suami Bu. Kalau saya di suami aja, di istri saya nggak cantumin, gitu ya. Tetapi perhitungan PTKP harus menggunakan formulir PHMT ya. Harus menggunakan formulir PHMT itu di halaman induk. Di halaman induk Ibu tinggal isi di bagian PHMT, nanti ada formulirnya di atas, paling atas, gitu ya. Semangat tuh Pak user. Bapak WW, Pak Dingding, follow live creator. Thank you. Bapak Bobby live creator. Thank you Pak. Ibu Vivema, buka kelas pajak kah? Pengen belajar lebih banyak soal pajak. Bisa Pak, bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com. Oke. www.siapatakutpajak.com. Di sana Pak, bergabung ya. Kita lagi live coaching nih hari Jumat ketemu. Oke. Semua teman tuh Pak Vivema. Bapak F, kok Awan lucu, jadi senang dengarnya. Harus lucu, harus humor Pak. Kalau nggak humor stres kita ya, mati kita kalau nggak bikin humor ya di negara ini ya. Thank you Pak F. Bapak Vivema, send friendship necklace. Thank you Bu. Bapak Hersen, makasih kawan, sama-sama. Bapak Mayer, follow live creator, thank you. Ibu Lia, SP2DK itu apakah harus ada pembetulan SPT? Tidak harus ya, tidak harus. Dan apakah harus ada berita acara atas SP2DK yang tidak diungkit lagi? Harus ada BA ya.
Jadi SP2DK itu tidak harus ada bayar pajak, tidak harus ada pembetulan. Tetapi SP2DK harus ada berita acara. Hasilnya bagaimana? Harus jelas, gitu ya. Gitu, jangan sampai nggak ada hasil. Gitu. Semua teman tuh Bu lihat. Ibu Yuli Andriani follow the live creator. Thank you Bu Yuli. Ibu S. Sri Barus, besaran norma OP kalau mengajukan NPPN dilihat di mana? Di Per 17 Pak ya. Per 17 Bu tahun 2015 ya. Per nomor 17 tahun 2015 di lampiran 1. Nah, itulah tabel norma di situ. Oke. Semoga teman tuh Bu Sri. Bapak Natindo, Pak Wan, tiap bulan aku dapat bukti potong PPh 21. Cara lapor di SPT tahunannya bagaimana, Pak? Oke. Nanti di SPT tahunan, Bapak masuk ke lampiran 2. Ya, di lampiran 2 itu adalah daftar bukti potong. Bapak input di situ satu persatu di input. Oke, tahun depan sih katanya sudah otomatis tahun depan ya. Tetapi kalau belum tahun depan, Bapak input di situ satu persatu di lampiran 2. Daftar bukti potong input di situ. Oke. Semua teman tuh Pak Natindo. Bapak Abak 168 follow the live creator. Thank you. Bapak Kisan, halo kawan, halo Bu. Kalau dapat dana atau duit dari hasil pembagian jual rumah warisan, apakah kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak ya, tetapi Ibu harus punya bukti bahwa ini warisan. Contohnya ada surat wasiat atau ada surat warisan, akte warisan di notaris, atau ada keputusan pengadilan dan sebagainya. Intinya, kalau Ibu bisa membuktikan bahwa rumah ini tuh warisan resmi, maka hasil penjualannya itu tidak kena pajak. Gitu ya. Gitu. Karena warisan tidak kena pajak ya. Nah, thank you. Semoga teman tuh Bu Kisan. Bapak Guwadi Purbacaraka. Orang pajak kan tiap tahun cek dan pasti ada tagihan yang kurang bayar, walaupun sudah bayar pajak. Nggak selalu Pak, nggak selalu ya. Itu hanya pikiran negatif kita ya, nggak selalu. Thank you Pak Gunadi. Ibu Heni, live creator, thank you. Bapak Renderline, malam Pak, jika suami istri bekerja, apakah NPWP harus punya 2 nomor atau bisa digabung? Jawabannya digabung saja Pak ya, digabung aja, suami saja. Nanti si istri kerja di kantor, kasih tahu kepada HRD-nya, bilang, saya pakai NPWP suami saja, gitu aja Bu. Ya, atau pakai NIK istri, boleh. Jadi dia di kantor dia bilang pakai nomor NIK aja, nggak usah pakai nomor NPWP, gitu. Nanti penghasilan si istri lapor di SPT suami sebagai penghasilan final. Gitu. Thank you Pak, semua teman tuh Pak Renderland. Bapak Katko, kalau jual tanah warisan perlu lapor di SPT tahunan? Jawabannya perlu Pak ya, perlu. Pokoknya kalau harta punya kita ya kita lapor gitu, walaupun warisan. Thank you Pak Kakat, semua teman tuh. Oke teman-teman ya, sudah lewat jam 9 nih, kita tampung dulu kalau masih ada yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube video YouTube-nya Pajak Smart ya. Dan minggu depan kita akan ganti ke live Instagram hari Senin teman-teman ya. Minggu depan kita pindah ke hari Senin di live Instagram. Kita tidak lagi ke TikTok ya, soalnya waktu saya terbatas nih. Thank you Bu Iin, makasih kok sama-sama Bu. Bapak user, thank you sama-sama. Oke. Ada beberapa yang belum terjawab ya, Bapak WW, kemudian Ibu Lia, Bapak Es Krim Biru, Bapak Erwin. Oke, teman-teman mohon maaf ya yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya. Teman-teman tinggal subscribe YouTube kita, YouTube-nya Pajak Smart, dan kita juga akan ada live Instagram hari Senin ya. Dan minggu depan kita nggak ada lagi ke live TikTok ya, kita akan pindah ke live Instagram di hari Senin jam 8 malam di Instagramnya Pajak Smart. Tinggal follow Pajak Smart. Oke teman-teman, thank you ya Pak Gunadi, Pak Erwin dan teman-teman semua, thank you semua. Semoga terbantu. Kita jumpa lagi hari Senin. Mari semuanya. Thank you.